Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani. Saya berasal dari program studi Sarjana Terapan Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan tingkat 1 kelas A. Di sini saya akan memaparkan materi dalam mata kuliah Fisiologi Kehamilan, Persalinan, Nifas, dan Bayi Baru Lahir. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi dari pertemuan 7, 12, 13, dan 14. Yang pertama saya akan memaparkan materi dalam pertemuan 7, yaitu kontraksi dalam persalinan. Kontraksi dalam persalinan terjadi ketika otot rahim meregang dan mengerut untuk membuka jalan lahir bayi dan mendorong bayi ke leher rahim. Saat kontraksi terjadi, tahap persalinan pun dimulai. Intensitas kontraksi persalinan akan terus bertambah kuat dengan semakin dekatnya waktu persalinan. Adapun jenis kontraksi dalam persalinan yaitu 1. Kontraksi palsu atau kontraksi Braxton-Hicks. Di sekitar usia kehamilan 4 bulan, ibu hamil mungkin merasakan otot rahim berkontraksi secara tidak teratur. Tetapi, kontraksi ini sebenarnya belum menjadi tanda persalinan. Kontraksi ini cenderung dapat mereda jika ibu hamil mengubah posisi. Misalnya, dari berbaring lalu berdiri dan berjalan sejenak, ditandai dengan gejala perut terasa kencang namun tidak nyeri, kontraksi terpusat pada bagian perut, dan mulai terasa jika ibu hamil kelelahan atau kurang minum. Kontraksi palsu ini umumnya tidak akan bertambah kuat dan tidak menyebabkan perubahan pembukaan pada leher rahim. Yang kedua itu ada kontraksi dini. Berbeda dengan kontraksi palsu, kontraksi dini tidak dapat mereda dengan istirahat. Kontraksi jenis ini terjadi ketika ibu hamil merasakan kontraksi teratur sebelum usia kehamilan 37 minggu. Biasanya, kontraksi ini memiliki pola tertentu, misalnya setiap 10 menit hingga 1 jam, seperti sakit punggung, kram perut, terasa tekanan pada perut, panggul, dan kemaluan, konstipasi, dan sering buang angin. Yang ketiga itu ada kontraksi jelang persalinan. Kontraksi jelang persalinan ini merupakan kontraksi asli yang menjadi tanda persalinan sudah dekat. Biasanya terasa semakin lama dan semakin kuat. Kontraksi ini menjadi pertanda bahwa serviks semakin terbuka 4-10 cm sebagai jalan lahir bayi. Adapun mekanisme kontraksi dalam persalinan, mekanisme persalinan merupakan gerakan janin dalam menyesuaikan ukuran dirinya dengan ukuran panggul saat kepala melewati panggul. Adapun gerakan-gerakan dalam mekanisme persalinan adalah: yang pertama itu ada engageman, yaitu janin berada setinggi spina ischiadica ibu. Yang kedua itu ada descent, yaitu gerakan janin ke bawah. Yang ketiga itu ada fleksi, yaitu gerakan kepala janin yang menduduki ke depan sehingga dagunya merapat pada dada. Yang keempat itu ada rotasi interna, yaitu gerakan rotasi kepala yang memudahkan pelintasan kepala melewati spina ischiadica atau setelah di dasar panggul. Yang kelima itu ada ekstensi, yaitu gerakan di mana oksiput berhimpi langsung pada margo inferior simfisis pubis. Dan yang keenam ada rotasi eksterna, yaitu kepala janin melakukan gerakan rotasi dari posisi antero-posterior kembali ke posisi diagonal atau melintang. Dan yang ketujuh itu ada ekspulsi, yaitu kelahiran bagian tubuh janin lainnya. Selanjutnya itu ada fetal positioning atau posisi janin dalam kandungan. Yang pertama itu ada posisi anterior. Posisi ini adalah posisi yang ideal dan paling aman untuk melakukan persalinan normal. Bagian kepala
bagian depan kepala janin disebut anterior dan bagian belakang adalah bagian posterior. Pada posisi anterior, kepala janin akan berada di bagian bawah dekat panggul, dengan wajah menghadap punggung ibu. Bagian kepala yang menekan leher rahim akan membantu membuka jalan lahir saat persalinan. Sebagian besar janin umumnya menetap dalam posisi ini selama sekitar 33 hingga 36 minggu. Yang kedua itu ada posisi posterior. Pada posisi posterior, kepala janin menghadap ke bawah, tetapi wajahnya akan berhadapan dengan perut ibu dan bukan punggung ibu. Ini juga biasa disebut dengan posisi occiput posterior. Saat persalinan, sekitar 1/10 hingga 1/3 bayi berada dalam posisi ini. Bayi yang lahir dalam posisi ini seringnya memerlukan waktu persalinan yang lebih lama dan sakit punggung yang lebih parah. Lalu yang ketiga itu ada posisi melintang atau transverse, yaitu posisi janin berbaring secara horizontal di dalam kandungan ibu. Posisi ini sangat jarang terjadi saat persalinan. Namun, jika posisi ini tidak berubah hingga waktunya melahirkan, maka operasi sesar akan dibutuhkan agar bayi dapat keluar dengan selamat. Yang keempat itu ada posisi sunsang, yaitu saat kepala janin tetap di atas alih-alih menghadap jalan lahir. Posisi ini disebut dengan posisi sunsang. Posisi sunsang memiliki 3 variasi, yakni yang pertama itu ada sunsang total, yaitu bokong bayi mengarah ke jalan lahir dengan kaki terlipat di lutut dan kaki berada di dekat bokong. Yang kedua itu ada prangsungsang, yaitu bokong bayi mengarah ke jalan lahir, tetapi kedua kakinya lurus di depan tubuhnya dan dekat dengan kepala. Lalu yang terakhir itu ada sungsang pijakan, yaitu salah satu atau kedua kaki bayi mengarah ke bawah menuju jalan lahir. Baik, itulah paparan materi dalam pertemuan 7 yang dapat saya paparkan. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi dalam pertemuan 12, yaitu tentang adaptasi dan anatomi fisiologi pada masa nifas. Masa nifas atau masa puerperium merupakan masa pemulihan pasca persalinan hingga seluruh organ reproduksi wanita pulih kembali seperti keadaan sebelum hamil. Masa nifas ini berlangsung 6-8 minggu pasca persalinan. Yang pertama itu ada uterus. Uterus merupakan organ reproduksi internal yang berongga dan berotot, berbentuk seperti buah alpukat yang sedikit gepeng dan berukuran sebesar telur ayam. Panjang uterus sekitar 7-8 cm, lebarnya sekitar 5-5,5 cm, dan tebal sekitar 2,5 cm. Letak uterus secara fisiologis itu adalah anteversio-fleksio. Uterus terbagi dari 3 bagian, yaitu pundus uteri, corpus uteri, dan cervix uteri. Lalu yang kedua itu ada cervix. Cervix merupakan bagian dasar dari uterus, yang bentuknya menyempit sehingga disebut juga sebagai leher rahim. Segera setelah persalinan, bentuk cervix akan menganga seperti corong. Hal ini disebabkan oleh corpus uteri yang berkontraksi, sedangkan cervix tidak berkontraksi. Warna cervix berubah menjadi merah kehitaman karena mengandung banyak pembuluh darah dengan konsistensi lunak.
Segera setelah janin dilahirkan, serviks masih dapat dilewati oleh tangan pemeriksa. Setelah 2 jam persalinan, serviks hanya dapat dilewati oleh 2-3 jari dan setelah 1 minggu persalinan hanya dapat dilewati oleh 1 jari. Dan setelah 6 minggu persalinan, serviks pun menutup. Lalu yang ketiga itu ada vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan rongga uterus dengan tubuh bagian luar. Dinding depan dan belakang vagina berdekatan satu sama lain dengan ukuran panjang lebih kurang 6,5 cm dan lebih kurang 9 cm. Selama proses persalinan, vagina mengalami penekanan serta peregangan yang sangat besar, terutama pada saat melahirkan bayi. Beberapa hari pertama sesudah proses tersebut, vagina tetap berada dalam keadaan kendur. Setelah 3 minggu, vagina kembali kepada keadaan tidak hamil dan rugae dalam vagina secara berangsur-angsur akan muncul kembali. Lalu yang keempat itu ada pulpa. Sama halnya dengan vagina, pulpa juga mengalami penekanan serta peregangan yang sangat besar selama proses melahirkan bayi. Beberapa hari pertama sesudah proses melahirkan, pulpa tetap berada dalam keadaan kendur. Lalu, setelah 3 minggu pulpa akan kembali kepada keadaan tidak hamil dan labia menjadi lebih menonjol. Lalu yang kelima itu ada payudara atau mamae. Setelah pelahiran plasenta, konsentrasi estrogen dan progesteron menurun. Prolaktin dilepaskan dan asistensi ASI dimulai. Suplai darah ke payudara meningkat dan menyebabkan pembekakan vaskular sementara. Air susu sata diproduksi disimpan di alveoli dan harus dikeluarkan dengan efektif dengan cara dihisap oleh bayi untuk pengadaan dan keberlangsungan laktasi. Lalu kemudian itu ada tanda-tanda vital seperti suhu tubuh, nadi, tekanan darah, dan pernafasan. Selanjutnya ada sistem peredaran darah atau kardiovaskular. Denyut jantung, volume, dan curah jantung meningkat segera setelah melahirkan karena terhentinya aliran darah ke plasenta yang mengakibatkan beban jantung meningkat yang dapat diatasi dengan hemokonsentrasi sampai volume darah kembali normal dan pembuluh darah kembali ke ukuran semula. Lalu, adapun pada sistem pencernaan. Buang air besar biasanya mengalami perubahan pada 1-3 hari postpartum. Hal ini disebabkan terjadinya penurunan tonus otot selama proses persalinan. Selain itu, enema sebelum melahirkan, kurang asupan nutrisi dan dehidrasi serta dugaan ibu terhadap timbulnya rasa nyeri di sekitar anus atau perineum setiap kali akan BAB juga mempengaruhi defaksi secara spontan. Faktor-faktor tersebut sering menyebabkan timbulnya konstipasi pada ibu nifas dalam minggu pertama. Lalu kemudian pada sistem perkemihan. Buang air kecil sering sulit selama 24 jam pertama. Urin dalam jumlah yang besar akan dihasilkan dalam waktu 12-36 jam sesudah melahirkan. Setelah plasenta dilahirkan, kadar hormon estrogen yang bersifat menahan air akan mengalami penurunan yang mencolok. Selanjutnya itu ada sistem integumen. Perubahan kulit selama kehamilan berupa hiperpigmentasi pada wajah, leher, mamae, dinding perut, dan beberapa lipatan sendiri karena pengaruh hormon akan menghilang selama masa nifas. Dan selanjutnya itu ada sistem muskuloskeletal. Ambulasi pada umumnya dimulai 4-8 jam postpartum.
Ambulasi dini sangat membantu untuk mencegah komplikasi dan mempercepat proses involusi. Baik, itulah paparan materi dalam pertemuan 12 yang dapat saya paparkan. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi dalam pertemuan 13, yaitu tentang anatomi payudara dan fisiologi laktasi laktogenesis 2. Saat melahirkan, keluarnya plasenta menyebabkan turunnya tingkat hormon progesteron, estrogen, dan human placental lactogen atau HPL secara tiba-tiba. Tetapi hormon prolaktin tetap tinggi. Hal ini menyebabkan produksi ASI besar-besaran yang dikenal dengan fase laktogenesis 2. Apabila payudara dirangsang, level prolaktin dalam darah meningkat, memuncak dalam periode 45 menit dan kemudian kembali ke level sebelum rangsangan 3 jam kemudian. Keluarnya hormon prolaktin menstimulasi sel di dalam alveoli untuk memproduksi ASI dan hormon ini juga keluar dalam ASI itu sendiri. Penelitian mengindikasikan bahwa level prolaktin dalam susu lebih tinggi apabila produksi ASI lebih banyak, yaitu sekitar pukul 2 pagi hingga 6 pagi. Namun, level prolaktin rendah saat payudara terasa penuh. Hormon lainnya seperti insulin, tiroksin, dan kortisol juga terdapat dalam proses ini. Namun, peran hormon tersebut belum diketahui. Penanda biokimiawi mengindikasikan bahwa proses laktogenesis 2 dimulai sekitar 30-40 jam setelah melahirkan. Tetapi biasanya para ibu baru merasakan payudara penuh sekitar 50-73 jam atau 2-3 hari selesai melahirkan. Artinya memang produksi ASI sebenarnya tidak langsung setelah melahirkan. Kolostrum dikonsumsi bayi sebelum ASI sebenarnya. Kolostrum mengandung sel darah putih dan antibodi yang tinggi daripada ASI sebenarnya, khususnya tinggi dalam level imunoglobulin A atau IgA yang membantu melapisi usus bayi yang masih rentan dan mencegah kuman memasuki bayi. IgA ini juga mencegah alergi makanan dalam 2 minggu pertama setelah melahirkan. Kolostrum pelan-pelan hilang dan tergantikan oleh ASI sebenarnya. Baik, itulah tadi paparan materi dalam pertemuan 13 yang dapat saya paparkan. Selanjutnya saya akan memaparkan materi dalam pertemuan 14, yaitu tentang masa transisi neonatus. Neonatus adalah bayi baru lahir dari kandungan ibu sampai dengan usia 28 hari pada proses kehidupannya. Masa neonatus merupakan waktu yang sangat rentan pada bayi yang sedang menyempurnakan banyak penyesuaian fisiologis yang diperlukan untuk kehidupan ekstrauteri. Masa transisi neonatus adalah masa perubahan dari kehidupan dalam rahim ke kehidupan di luar rahim. Karakteristik terlihat nyata selama jam transisi segera setelah lahir. Masa transisi ini mencerminkan suatu kombinasi respon simpatik terhadap persalinan dan respon parasimpatik. Masa transisi dibagi menjadi 3, yaitu 1. Reaktivitas atau the first period of reactivity. Dimulai pada masa persalinan dan berakhir setelah 30 menit. Selama periode ini, detak jantung cepat dan pulsasi tali pusar jelas. Warna kulit terlihat sementara sianosis atau akrosianosis. Selama masa ini, mata bayi membuka. Selama masa ini, setiap usaha harus dibuat untuk memudahkan kontak bayi dan ibu. Membiarkan ibu memegang bayi untuk mendukung proses pengenalan.
Beberapa bayi akan disusui selama masa ini. Bayi sering mengeluarkan kotoran dengan seketika setelah persalinan dan suara usus pada umumnya terdengar setelah usia 30 menit. Bunyi usus menandakan sistem pencernaan berfungsi dengan baik. Keluarnya kotoran sendiri tidak menunjukkan kehadiran gerak peristaltik, hanya menunjukkan bahwa anus dalam keadaan baik. Lalu yang kedua itu ada masa tidur atau period of unresponsive sleep. Berlangsung selama 30 menit sampai 2 jam persalinan. Tingkat pernapasan menjadi lebih lambat. Bayi dalam keadaan tidur, suara usus muncul tapi berkurang. Jika mungkin, bayi tidak diganggu untuk pengujian utama dan tidak memandikannya. Selama masa tidur, memberikan kesempatan pada bayi untuk memulihkan diri dari proses persalinan dan periode transisi ke kehidupan di luar uterin. Lalu yang ketiga itu ada masa reaktivitas 2 atau the second period of reactivity. Berlangsung selama 2-6 jam setelah persalinan. Jantung bayi labil dan terjadi perubahan warna kulit yang berhubungan dengan stimulus lingkungan. Tingkat pernapasan bervariasi tergantung pada reaktivitas. Neonatus mungkin membutuhkan makanan dan harus menyusu. Pemberian makan awal penting dalam pencegahan hipoglikemia dan stimulasi pengeluaran kotoran dan pencegahan penyakit kuning. Pemberian makan awal juga menyediakan kolonisasi bakteri isis perut yang mengarahkan pembentukan vitamin K oleh traktus intestinal. Neonatus mungkin bereaksi terhadap makanan pertama dengan cara memuntahkan susu bersama mucus. Ibu harus diajari cara menyendawakan bayinya. Setiap mucus yang terdapat selama pemberian makan awal dapat berpengaruh terhadap kecukupan pemberian makanan, terutama jika mucus berlebihan. Masa transisi ke kehidupan ekstrauterin berakhir setelah masa kedua reaktivitas. Hal ini terjadi sekitar 2-6 jam setelah persalinan. Kulit dan saluran pencernaan neonatal belum terkolonisasi oleh beberapa tipe bakteria. Oleh karena itu, neonatal jangan diproteksi dari bakteria menguntungkan. Baik, itulah paparan materi dalam pertemuan 14 yang dapat saya paparkan. Itulah beberapa materi dalam pertemuan 7, 12, 13, dan 14 yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.